Ngomong-ngomong soal kambing nih Besti, di pusat kota masih ada loh peternakan kambing. Yups, bener banget Besti. Gak cuma ada di desa atau perkampungan aja. Penasaran kan? Mending kita intip nih. Gimana sih kandang kambing bisa nyasar di tengah perumahan warga kota? Besti, kebayang gak sih ada peternakan kambing di tengah kota? Iya, beneran Besti. Bahkan bukan cuma itu Besti, peternakan juga ada di gang sempit perumahan kota. OMG. Gimana dengan warga sekitar ya Besti? Yuk kita cek faktanya Besti. Aku adalah anak gembala. Ada Besti, jadi ketahuan deh suara aku nggak bagus, nggak bisa nyanyi. Tapi nggak apa-apa ya, ini aku lagi bersemangat, permisi Pak. Lagi bersemangat untuk melihat peternakan yang ada di tengah kota Jakarta, terus tempatnya di dalam gang juga. Ini dia tempatnya. Banyak sapi, banyak kambing-kambingnya yang masih kecil-kecil. Kita lihat yuk di dalam seperti apa sih peternakan kambing yang ada di tengah kota Jakarta, bahkan di dalam gang sempit kayak gini. Let's go. Peternakan kambing ini berlokasi di Jakarta Timur, tepatnya di daerah Kramat Jati nih Besti. Udah ada sejak tahun 1980-an loh, OMG. FYI nih Besti, peternakan kambing ini adalah bisnis keluarga dan sekarang sudah generasi kedua. Uniknya, kandang kambing di sini disulap layaknya rumah kontrakan. Ada 2 lantai Besti. Kambing di sini bervariasi Besti, mulai dari yang kecil sekitar 3 minggu sampai yang berusia 1 tahun. Nah, tuh si anak kambing lagi minum susu. Anehnya susunya bukan susu kambing Besti, tapi susu sapi. Gimana ceritanya ini? Anak kambing apa anak sapi sih? Kayaknya dia udah saya mau kasih susu. Iya, udah haus dia nih Iya. kayaknya. Udah tahu juga dia kalau ini jam minum susunya. Tapi emang semua bayi kambing atau anak kambing tuh disuapin susu kayak gini, Mas? Bukannya dia bisa nyusu langsung dari induknya? Itu nggak bisa dia, Mbak. Ini si Dia namanya masih siapa? kecil. Lula. Namanya Lula. Bukan aku loh yang bilang namanya Lula, ini Masnya loh yang kasih tahu namanya Lula. Ya. Ini kenapa? Kenapa Mas? Kalau masih Disusuin kecil kayak gini? nggak bisa, dia harus disusuin. FYI ya Besti, nggak semua anak kambing harus minum susu. Hanya kambing perah lah yang dikasih susu sapi segar. Sehari anak-anak kambing ini bisa minum susu sampai 2 kali. Sekali minum sampai 3 botol loh. OMG, nafsu makannya kenceng pol. Kalau tadi kita ketemu sama kambing di lantai 2, sekarang kita turun ya Besti ke lantai bawah. Anyway, Besti tahu nggak kalau kambing itu memiliki pupil persegi panjang, bukan bulat. Perbedaan pupil ini bikin kambing bisa melihat sampai 360 derajat. OMG, udah kayak lingkaran aja ya, nggak ada ujungnya. Kaget. Agak keras. Kok nggak ada? Kok nggak ada Mas airnya? Harus ditekan atasnya gitu, berhentiin ininya. gitu, baru dipencet gitu. Agak beda sama meras susu sapi ya ini. Iya, kalau sapi kan ditarik dia. Oh, ya ampun. Ini kok nggak ada isinya Mas? Ini kok udah nggak bisa ya? Agak susah ya. Harus ditekan. Ternyata Besti dia keluar. Maaf ya kambing. Pas diginiin nggak ada isinya, tapi ternyata pas dipencet, oh iya ternyata ada isinya. Mas, ini bagus nggak buat kulit muka Mas? Susu kambing. Lengket di biasanya. Lengket, cuci muka dulu kalau gitu ya. Iya.
Kalau sudah diperah kayak gini, kita diamkan sekitar 10 menit untuk mendinginkan suhunya. Jangan lupa disaring ya Besti, menghindari kotoran termasuk rambut tercampur ke dalam susu. Susu kambing ini harus langsung dimasukkan ke dalam kulkas Besti, biar nggak basi. Oh iya, susu kambing nggak perlu dimasak Besti, supaya tidak merusak kandungan protein yang ada dalam susu kambingnya. Tapi itu berlaku kalau Besti tahu betul kebersihan dan kesehatan si kambing ya. Kalau misalnya masih bertanya-tanya, mendingan dimasak aja di Besti daripada ada sisa bakteri yang tertinggal. Nanti bahaya lagi Besti. Oke, ini dia susu kambing, saya mau cobain. Tapi informasi aja nih ya buat Besti, kalau susu kambing yang baru diperah itu bertahan di suhu ruang selama 4 jam. Jadi jangan lebih dari 4 jam. Kalau kira-kira mau lebih dari 4 jam, jangan lupa dimasukin ke freezer di kulkas gitu. Jadi bisa awetnya lebih lama. Dan susu kambing ini lebih bagus daripada susu sapi karena meskipun punya kandungan vitamin dan juga protein yang sama, tapi rendah lemak. Nah, jadi buat yang lagi diet tapi kepengen minum susu, cobain susu kambing. Saya mau coba ya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uniknya nih Besti, kalau kambing biasanya kan makan rumput, tapi di sini tuh enggak. Kambing-kambing ini makan sisaan kulit jagung. Alasannya, nyari rumput di tengah kota susah Besti. Tapi tenang, nutrisinya tetap terjaga kok. Gak cuma kulit jagung, kambing di sini tuh sebelumnya juga dikasih ampas tahu dan konsentrat. Ya udah tadi kasih ampas tahu, sekarang dikasih konsentrat biar dia makannya bagus. Lahap juga ya dia Iya. makannya ya. Ada wangi-wanginya kalau konsentrat. Masih pernah nyobain? Enggak, kecium baunya. Wangi kalau konsentrat. Soalnya kan dia fermentasi juga. Oh, fermentasi. Jadi dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya dari ada biji kopi gitu-gitu, terus ada dari kangkung kering. Ngomong-ngomong, jumlah kambing di sini banyak juga loh Besti. Ada 200 ekor lebih. OMG. Gimana dengan tetangga ya? Apa iya mereka nggak keganggu tuh dengan keberadaan ratusan kambing ini? Panas banget. Ibu beli semangka dong, Bu. Berapa? 3. Nih, berapa satunya? 3.000. 3.000 beli 3 ya. Ibu tahu nggak di sini ada peternakan kambing? Ada di situ. Tahu ya? Ibu keganggu nggak sih Bu kalau misalnya peternakan kambing ada di tengah kampung kayak gini? Enggak sih. Enggak ya? Kalau kayak suara kambingnya suka kedengeran nggak? Enggak. Enggak. Kalau aroma kambingnya kecium nggak? Ya kalau lagi buang air, dibuangin aja agak bau. Tapi kalau sehari-hari enggak ya? Enggak. Aman-aman aja ya sejauh ini ya? Oke, makasih. Emang ya Besti, salah satu masalah punya peternakan kambing itu adalah kotoran dan baunya. Sebisa mungkin pemilik peternakan nih harus pintar mengelola kotoran atau limbah kambing. Bisa dijadikan pupuk loh, daripada dibuang percuma ya kan? Tapi yang pasti Besti, apapun jenis kandang atau peternakannya, jangan sampai tetangga tuh terganggu ya, apalagi jadi korban limbah. Oke deh Besti, sekian dulu nih Cek Fakta kali ini. Sampai jumpa di Cek Fakta berikutnya ya.